Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisar Indri Putri. Saya dari kelas MBSA. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Analisis Strategi Perencanaan Bersaing dengan menggunakan matriks BCG pada perusahaan Shopee di Indonesia. Latar belakang kami memilih permasalahan ini adalah semakin kompleksnya dan semakin meningkatnya pertumbuhan teknologi dan juga aplikasi belanja online atau marketplace yang ada di Indonesia membuat kami ingin meneliti bagaimana pangsa pasar relatif, tingkat pertumbuhan pasarnya, serta market share yang dimiliki oleh Shopee dengan menggunakan matriks analisis Boston Consulting Group atau BCG. Nah, pada analisis matriks ini kita akan mengetahui posisi apa yang ditempati oleh Shopee pada tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Shopee memetakan jenis-jenis produk dengan menggunakan analisis matriks BCG, serta strategi apa yang dapat dilakukan Shopee setelah mengetahui di mana posisi pangsa pasarnya agar dapat meningkatkan kinerja perusahaannya pada masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dia ada objek penelitian. Jadi dalam objek penelitian ini kami mengambil PT Shopee karena Shopee ini masuk ke dalam matrik BCG atau Boston Consulting Group. Sebagaimana untuk menentukan bagaimana cara bersaing secara efektif bagi keberadaan Shopee di Indonesia khususnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah bagian metode dan desain penelitian. Dalam bagian metode desain penelitian ini, kami menggunakan desain penelitian deskriptif, yang mana permasalahan itu diangkat dari dalam perusahaan itu sendiri, khususnya perusahaan Shopee. Lalu yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini kami mendapatkan data itu dengan cara menyebar beberapa pertanyaan berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada beberapa orang sebagai sampel, tentunya konsumen. Konsumen ini adalah pengguna dari Shopee itu sendiri. Lalu dalam teknik pengumpulan data ini terdapat 2 variabel. Yang pertama itu adalah variabel bebas, yang kedua itu ada variabel terikat. Lalu selanjutnya itu adanya teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini, studi kasus kami ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif karena terdapat beberapa pembukuan atau hasil penjualan serta volume penjualan dari produk Shopee tersebut dari tahun 2018 sampai 2019. Pembahasan. Yang pertama, gambaran perusahaan Shopee. Shopee adalah perusahaan e-komersi yang dikelola oleh SIE Group. Shopee di Indonesia resmi pada Desember 2015 yang dikelola oleh PT Shopee International Indonesia. Kantor pusat Shopee berada di Wisma 77 Tower 2 Lantai 2 Jalan Letjen S. Parman, Kav 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Shopee akan dapat dengan mudah diakses oleh lapisan masyarakat karena Shopee menjalankan bisnis C2 atau Customer to Customer Mobile Marketplace, termasuk di Indonesia. Sementara produk yang ditawarkan Shopee itu, Shopee memiliki berbagai macam kategori produk seperti elektronik, fashion dan aksesoris ibu dan anak, perawatan dan kesehatan, perlengkapan olahraga, makanan dan minuman, bahkan perlengkapan rumah. Serta jasa yang ditawarkan berupa pembayaran tagihan itu mencakup listrik PLN, BPJS, TV kabel, dan internet. Sementara untuk isi ulang, di sini Shopee menyediakan pulsa, paket data, e-money, roaming.
donasi dan keuangan. Untuk pemesanan tiket, di sini Shopee menyediakan tiket kereta api, tiket pesawat, tiket bis, dan juga tiket travel. Untuk selanjutnya itu kelebihan Shopee, di mana pembayaran dapat dilakukan via transfer, Shopee Pay, COD. Selain itu, Shopee sering mengadakan festival sale bulanan, misalnya seperti Shopee 11.11, Shopee 12.12, memberikan koin gratis tiap melakukan transaksi pembelian atau reward koin Shopee. Shopee 24 pengiriman 24 jam sampai tujuan, dan berbagai promo lainnya. Untuk selanjutnya, gambaran pemetaan produk. Di sini data yang digunakan untuk matrik BCG atau Boston Consulting Group adalah data volume penjualan Shopee dan total volume penjualan pesaing atau Tokopedia. Tahap selanjutnya untuk meletakkan tata letak produk pada kuadran matrik BCG dengan menghitung tingkat pertumbuhan dasar dan pangsa pasar relatif. Perhitungan tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu TPP sama dengan VPN dikurang VPN minus 1 dikali 100% dikurang VPN minus 1, di mana TPP itu merupakan tingkat pertumbuhan pasar, VPN merupakan volume penjualan perusahaan tahun terakhir dikurang VPN minus 1, yaitu volume penjualan perusahaan tahun sebelumnya. Maka hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pasar dari Shopee itu TPP sama dengan VP 2019 dikurang VP 2018 dikali 100% dikurang VP 2018, yaitu 54T dikurang 59,4T dikali 100% dibagi 59,4T, itu hasilnya minus 0,09%, di mana hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pasar didapatkan minus 0,09%. Dalam matrik BCG, Shopee memiliki tingkat pertumbuhan pasar yang rendah, terlihat dari hasil penurunan tingkat penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Yang kedua, pangsa pasar relatif atau relative market share itu merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap penjualan keseluruhan pesaing dan juga perusahaan itu sendiri. Namun secara sederhana, pangsa pasar relatif itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus PPR sama dengan VPN dibagi VPPN, di mana PPR itu tuh pangsa pasar relatif sama dengan VPN itu tuh volume penjualan tahun terakhir dibagi dengan VPPN itu volume penjualan tahun terakhir pesaing, dimana untuk perhitungan pangsa pasar relatif di Shopee itu yaitu PPR sama dengan volume penjualan Shopee 2019 dibagi dengan volume penjualan Tokopedia 2019, maka didapat dengan hasil 54T dibagi 18,5T, maka didapatkan hasil 2,91.
di mana 2,91 ini lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Hasil perhitungan tingkat pangsa pasar relatif Shopee dibandingkan dengan pesaingnya Tokopedia sebesar 2,91 menunjukkan Shopee memiliki pangsa pasar yang tinggi karena nilai pangsa pasar relatif lebih besar daripada 1. Di mana untuk perhitungan pangsa pasar relatif di Shopee itu yaitu PPR sama dengan volume penjualan Shopee 2019 dibagi dengan volume penjualan Tokopedia 2019. Maka didapat dengan hasil 54T dibagi 18,5T. Maka didapatkan hasil 2,91. Di mana 2,91 ini lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Hasil perhitungan tingkat pangsa pasar relatif Shopee dibandingkan dengan pesaingnya Tokopedia sebesar 2,91 menunjukkan Shopee memiliki pangsa pasar yang tinggi karena nilai pangsa pasar relatif lebih besar daripada 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan penelitian kami, yaitu yang berjudul Analisis Matrik Business Consulting Group atau BCG terhadap perencanaan strategi persaingan pada perusahaan e-commerce Shopee di Indonesia. Pembahasan yang bagian pertama, di sini saya memaparkan tentang gambaran profil Shopee atau gambaran profil perusahaan. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang dikelola oleh SEA Group yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2015 lalu. Shopee tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lain di Asia. Kantor pusat Shopee berada di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jalan Lejen S. Parman, KF 77, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Produk yang ditawarkan oleh Shopee ada berbagai macam produk seperti elektronik, fashion, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, sport, living home, traveling, kebutuhan hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ini tersedia di Shopee, termasuk pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran yang lainnya juga. Pesaing Shopee untuk saat ini pesaingnya adalah Tokopedia, karena Tokopedia ini pada tahun sebelumnya peringkatnya di bawah Shopee, karena pada saat ini dengan strategi persaingannya Tokopedia berhasil menduduki peringkat pertama dan Shopee tergeser pada peringkat kedua. Selanjutnya di sini ada pemetaan produk Shopee dengan matrik BCG. Setelah kita analisis data-data Shopee melalui portofolionya dari data sebelumnya, kita mendapatkan posisi yang pertama. Posisi pertumbuhan pasar Shopee itu sangat rendah karena persaingan tersebut semakin hari semakin ketat, yaitu sebesar minus 0,09%, dan pasar relatifnya itu tinggi dibandingkan dengan pesaing. Jadi pasar relatifnya itu relatif market share-nya itu 2,9 kali lebih besar daripada market share-nya pesaing. Selanjutnya ada pangsa pasar market share juga, itu sebesar 8,75%. Nah, posisi Shopee di saat ini adalah berada pada matrik BCG ini terletak pada sapi perah atau cash cow, di mana posisi ini menggambarkan pertumbuhan Shopee ini, pertumbuhan pasarnya yang sangat rendah dengan
pangsa pasarnya yang semakin tinggi. Lalu ketika berada di posisi cash cow atau sapi perah, strategi apa yang dapat dilakukan Shopee untuk meningkatkan penjualannya atau pertumbuhan pasarnya ke depan? Yang pertama adalah strategi harvesting. Ini adalah strategi yang digunakan pada produk yang mengalami penurunan setelah dia berada pada level start. Strateginya, cara-cara yang digunakan adalah dengan cara menaikkan harga dan memangkas atau menekan biaya produk sendiri. Selanjutnya ada eliminasi produk yang tidak terlalu disukai atau tidak terlalu diminati oleh konsumen. Dan mengeliminasi toko-toko online shop yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Shopee atau sering melanggar ketentuan Shopee. Selanjutnya juga bisa mempertahankan toko online yang saat ini mempunyai rating-rating tertinggi, dan kita harus Adapun strategi lain dari strategi harvest yaitu yang memelihara pasar. Jadi Shopee itu harus memelihara pasar dengan memperhatikan apa keinginan konsumennya, menciptakan produk baru yang mungkin nantinya ke depan akan sangat dibutuhkan oleh konsumen, mencari bisnis baru. Selanjutnya juga Shopee harus bisa memodifikasi bauran market atau marketing mix, bauran pemasaran maksudnya, yaitu dengan mengoptimalkan 4P, place, promotion, price, dan position. Ya, singkatnya seperti itulah penjelasan dari kami. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.